Ya saudara, saat ini saya sedang berada di Camp Vietnam di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Camp yang sempat difungsikan pada tahun 1979 ini merupakan tempat pengungsian masyarakat Vietnam yang sempat mengungsi ke Indonesia, khususnya di Galang, akibat perang saudara yang terjadi kala itu. Camp ini masih difungsikan hingga tahun 1996 oleh pemerintah Indonesia sebelum akhirnya memulangkan satu persatu pengungsi Vietnam ke negaranya. Nah, di lokasi ini bisa kita temukan beberapa bangunan tua yang umurnya sudah puluhan tahun seperti rumah sakit, beberapa tempat tinggal, dan juga hunian sementara dan beberapa kelengkapan lainnya. Nah, saat ini saya sedang berada di depan Komando Satuan Keamanan dan Perawatan Sinam Pulau Galang atau tempat untuk pengelolaan dari lokasi ini. Kita akan ulik bagaimana sejarah dari Camp Vietnam yang ada di Pulau Galang atau di Rempang, Batam ini. Tetap di Special Report. Ya saudara, saat ini saya sudah berada di salah satu spot yang paling banyak dikunjungi oleh pengunjung yang datang ke Camp Vietnam, yaitu di Museum Kemanusiaan. Nah, di lokasi ini saya juga sudah berjanji dengan salah satu pengamanan dan juga penjaga dari museum ini, yaitu Pak Abu. Nah, kita langsung wawancara bersama. Pak, apa kabar Pak? Baik ya Pak, sehat ya? Oke, baik Pak Abu ya. Nama lengkapnya Pak? Oke, sebagai apa Pak? Sebagai sekaligus saksi sejarah. Oh, oke, baik Pak. Sebagai saksi sejarah dari Camp Vietnam ini, bagaimana Pak dulu kondisi sejarah dari adanya Camp Vietnam? Bisa diceritakan? Ya, dulunya mereka datang ke sini melalui kapal, terus ada juga melalui pulau, beberapa pulau dijemput oleh petugas kita di waktu Vietnam. Oke. Itu di tahun berapa Pak? Dari mulai tahun 79, terus 80, 90, Oke, sampai terakhir 96. Berarti itu di zaman pemerintahannya Pak Soeharto. ya zaman Pak Soeharto. Oke, di belakang kami saat ini bisa kita lihat beberapa peninggalan dari pengungsi Vietnam yang pernah tinggal di lokasi ini. Salah satunya ya berupa telepon ya Pak ya. Ada telepon yang dulu digunakan sebagai alat komunikasi, ada juga mesin tik yang ini masih berfungsi Pak. Tidak ya? Tidak berfungsi, dan juga beberapa peralatan makan sebenarnya Pak ya. Ada supot dan lain. Dan ada sesuatu yang unik di sini, mungkin bisa diceritakan oleh Pak Abu terkait patung ini Pak. Ini katanya ada cerita unik Pak. Apa ya? Cerita uniknya ini. Dulu ibu ini punya usaha di sini. Suaminya tukang bikin emas. Ya. Terus Orang lokal? orang Vietnam. Orang Vietnam? Anaknya pacaran sama orang lokal. Oh, oke. Orang Chinese. Jadi entah macam mana saking mewahnya hidupnya. Suaminya pacaran lagi sama sesama pengungsi Vietnam. Oke. Selingkuh. Akhirnya ibu ini ambil keputusan gantung diri pakai sumbu kompor. Oh, di sini. Kompor pop. Jadi ketahuannya tuh di jam 6 pagi. Di tahun berapa itu? Di tahun 85 gitu lah. 85. Iya. Nama ibunya siapa? Nama ibunya saya kurang tahu karena waktu itu saya masih kecil. Dan juga beliau juga baik sama saya. Suka kasih permen, saya suka main sama cucu-cucunya. Ini patung yang membuat siapa? Orang Vietnam juga. Orang Vietnam. Orang Vietnam. Untuk mengenang beliau. Mengenang beliau. Oh, oke. Ini salah satu kisah unik yang ada di Vietnam. Kita ke lokasi yang lain ya Pak. Ya saudara, saat ini kita sudah berada di depan salah satu spot penjara ya Pak ya? Penjara. Pembinaan. Iya, penjara. Oke, ini penjara ini digunakan waktu itu untuk apa Pak? Untuk orang pengungsi yang nakal-nakal. Oke. Ada berantem sesama pengungsi, ada yang mencuri sesama mereka. Ya, termasuk orang kita juga pernah masuk ke sini. Berarti ada beberapa aturan yang diberlakukan pemerintah Indonesia saat ini untuk pengungsi Pak? Oke. Tak boleh macam-macam. Dan dibina juga, dibina sementara. Oke, misalnya melakukan beberapa tindakan kejahatan Macam berantem 1 minggu kalau itu. di penjara di sini. Berarti ada tim keamanan dari Indonesia? Ada dari Indonesia. Kita di sini dari Brimob. Jaga betul Brimob kita Pekanbaru. Oke. Kalau yang di atas dari Jakarta, dari Jantung. Ini penjara ini bisa muat berapa orang Pak? 5-6 orang. 5-6 orang ya. Dan di sini mereka dilakukan pembinaan seperti apa selain di penjara? Macam dia disuruh copot rumput, macam dia disuruh potong
kamar mandi. Iya, iya. Mereka juga bisa berjemur. Ada berapa penjara Pak di lokasi ini? Cuman 2 ini. Cuman 2. Kalau yang di lantai 2 ini apa? Ini kamar para petugas kita dari Brimob. Oh, dari Brimob. Oke, baik. Ya begitulah saudara ya. Jadi lokasi ini merupakan tempat pembinaan bagi pengungsi yang dalam tanda kutip mungkin melakukan perbuatan yang nakal. Iya, gitu ya Pak ya. iya. Dan mereka dilakukan pembinaan di lokasi ini. Iya. Bisa Anda lihat di dalam. Ya saudara, kita akan mencoba untuk masuk ke dalam ruangan penjara yang ada di tempat ini. Bagaimana kondisinya di dalam? Oke, baik. Dan ini ukurannya hanya sekitar berapa Pak ini Pak? Izin Bang. Biar saya ini dulu. Berapa meter ini Pak? Sabar ya. 1, 2, 3. 3 meter. 3 kali. Izin Bang. Berapa menghitungnya Pak? 1, 2, 3, 4. 4,5. 4,5. Iya. Berarti 3 kali 4,5 meter. Iya, 3 Nah, di lokasi inilah jika ada warga Vietnam yang melakukan mungkin perkelahian Iya. di sini. Nah, bisa Anda lihat nih besinya sudah lumayan berkarat. Iya, saudara. sudah Dan lama. ini memang dari Dindingnya dulu, semua dari kayu semua, memang dari dulu dari dulu kayu. Iya. Ini udah dipugar atau masih Sudah lama? sudah dipugar. Oh, oke. Oke Pak, di Camp Vietnam ini Pak, kalau soal pengunjung bagaimana Pak? Setiap minggunya rame nggak Pak? Setiap minggu tuh ada aja lah. Oke. Ya nggak seperti dulu, kalau dulu kan rame. Kalau kita lihat tiap hari tuh lumayan lah. Kenapa jumlah pengunjung semakin menurun? Ya semenjak Covid. Semenjak Covid? Iya semenjak Covid. Rata-rata pengunjung datang dari mana Pak? Ada yang datang dari luar juga, macam dari Jawa, Medan, Sumatera. Ada juga yang mantan pengunjungnya datang dari Vietnam, dari Amerika, Dari Amerika? Australia. Dari negara dunia ketiga tadi? Iya. Oh, oke Pak. Di sini ada berapa petugas Pak yang bisa menjadi tour guide lah yang menjelaskan ini? Di sini hanya saya, terus Pak Yayan ya, Hah? itu sejak hidup. Hah? Terus ada juga kemarin namanya Pak Said, tapi beliau sudah pensiun. Ada Pak Tarmidi juga. Pak Termidi? Iya. Oke. Pak Pak, Tarmidi masih aktif. luas lokasi dari Camp Vietnam ini totalnya berapa? Hektar? Waduh, saya juga nggak bisa kasih tahu ya. Tapi cukup luas ya Pak? Cukup luas Pak. Ini jalan keluar saja berapa kilo Pak? Jalan keluar untuk kita keluar sampai ke bawah itu sekitar 4-5 kilo. 4-5 kilo Iya. untuk menuju lokasi ini? Iya. Oh, oke, baik. Baik Pak Bu, sekarang kita berada di lokasi mana ini Pak? Kita di lokasi area Galang 2 di gereja. Gereja. Gereja Katolik. Ini sejarahnya bagaimana Pak? Gereja ini dibangun oleh yayasan dari Jakarta atau Bidang Antara dua tuh Pak. Terus pastornya juga dari orang Indonesia. Dari orang Indonesia. Ya, pastor pertama Pastor Subondo. Subondo. Terus yang pertama sekali itu orang Prancis, yang kedua baru Subondo, yang ketiga ada lagi, yang keempat baru Pak Romo Patmo sampai sekarang. Pak, ini gereja ini berarti mengindikasikan warga Vietnam itu mayoritas beragama Katolik. Mayoritas agama Katolik, ada juga yang agama Buddha. Islam ada? Satu kapal itu Islam hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Ya, Berarti mayoritas beragama Katolik dan Buddha ya. Katolik dan Buddha. Oke, dan kabarnya di daerah ini juga ada vihara waktu itu. Ada wihara di sebelahnya, Di sebelah situ ya. sebelah gereja, di belakang gereja juga ada wihara, namanya Cuak Kuang, kalau di Cuak Kipit. Cuakifit. Iya, Oke, kalau itu dibangun di tahun yang sama atau bagaimana? tahun yang sama, Yang gereja ini di Sama. tahun berapa itu? tahun 80-an. 85. Iya. Oh, oke, ini masih berfungsi sepertinya Pak gereja? Oh masih. Ini aja yang gereja yang kedua. Yang kedua. Oke. Gereja yang pertama sekali di Galang 1 tapi sudah masuk. Sudah hancur ya? Saudara, saya masih berada di lokasi gereja dan juga vihara yang ada di Camp Vietnam. Nah, kita akan coba wawancara salah satu pengunjung yang berkunjung ke lokasi ini. Kita sudah bertemu dengan 2 pengunjung. Coba kita wawancara. Baik Bang, izin dengan Bang Dika. Bang Dika dan Ratna. Kak Ratna. Bang, ini berdua ya ke sini ya? Ada rame juga 4 orang. Oh, rame 4 orang. Ini kenapa memilih untuk berlibur atau main-main ke sini kenapa? Ya sebenarnya saya orang Batak.
Ini merupakan pemukiman yang cukup luas dan dihuni oleh ribuan masyarakat Vietnam. Dan di zaman itu juga sudah terjadi asimilasi budaya antara masyarakat Vietnam dan juga masyarakat lokal yang ada di Pulau Galang ini. Bahkan di lokasi ini hingga beberapa tahun pengungsian di sini sudah banyak juga didirikan beberapa hiburan malam, warung kopi dan usaha-usaha lainnya. Dan itulah kondisi dan juga situasi di masa itu di Camp Vietnam Pulau Galang, Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Randi Rizky, UTV,